Di 2026 itu paling nggak pertengahan, ya itu sudah mulai ada partai-partai yang akan menyampaikan dukungan-dukungan kepada calon presiden. Karena memang biasanya ya pengalaman pemilu dari pemilu ke pemilu itu masa bulan madunya ya cuma 2 tahun. Diperebutkan atau yang diperbincangkan sekarang ini kan itu kan rata-rata soal calon wakil presiden. Ya, coba dihitung ada nggak tokoh-tokoh yang bicara calon presiden? Ya ada. Yang diomongin calon wakil presiden. Selalu begitu. Ada apa AHY, ada Puan, ada Mas Gibran gitu kan. Mempertahankan popularitas dengan kontroversi itu mudah hilang, tapi mempertahankan popularitas dengan kebijakan yang menyentuh itu pasti akan awet gitu kan. Nah, yang sekarang ini mau sebutin namanya Kadem atau siapapun, itu adalah yang mereka jual adalah kontroversi ya. Jadi saya bicara ini bukan dalam penilaian pribadi ke pribadi, tapi menilai dari fungsi mereka ya. Seperti pertanyaan tadi, apakah ada sekarang? Belum ada yang fenomenal, belum ada yang sefenomenal Pak SBY, ya, dengan kondisi yang terjadi, belum ada yang sefenomenal Pak Jokowi. Kalau Pak Prabowo sudah jelas fenomenal, ya, dari apa? Bahwa beliau itu adalah orang yang menantang sudah berkali-kali ya. Itu fenomenal loh. Iya. Dan itu diakuin oleh Pak Prabowo gitu bahwa saya ini berkali-kali kalah. Ngapain? Misalnya mengusung orang lain, mengusung misalnya Anies Baswedan yang sudah memperlihatkan bagaimana dia dengan Demokrat, dengan ini, dengan partai ini gitu kan, yang fenomenalnya ketika jadi calon presiden melawan Pak Prabowo, gini, Pak Prabowo sampai dihantam sebegitu ini gitu ya, sudah di luar dari kepantasan gitu ya. Halo kawan-kawan dan teman-teman semua, kembali lagi bersama kami di program Persepsi. Saya Nugroho Habibi. Seperti biasa bersama juru bicara sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Garuda, Bang Teddy Gusnadi. Halo Bang, apa kabar Bang? Baik. Semoga sehat selalu Bang. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang topik politik. Ini baru-baru ini ada pernyataan Bang dari salah satu partai besar ya, Golkar. Ini sudah menyatakan dukungan untuk Pak Presiden Prabowo sebagai presiden di 2029. Nah, kira-kira bagaimana tanggapan Bang Teddy terkait dukungan Partai Golkar ini? Apakah tidak terlalu dini? Karena ini kan masih berjalan ya 4 tahun lagi gitu kan. Kira-kira seperti apa menurut Bang Teddy ini? Ya, makasih ya Mas Habibi. Jadi kalau ada partai politik ya sudah menyatakan pilihan politiknya ya di tahun 2025 atau akhir tahun 2025, itu bukan sesuatu yang dianggap negatif ya, itu sesuatu hal yang juga bukan hal yang bisa diukur baik atau tidak, nggak bisa, karena yang namanya strategi itu nggak ada benar dan nggak ada salahnya ya. Jadi ketika Partai Golkar menyampaikan hal itu, yaitu bagian dari strategi politik mereka, dan itu harus kita hormati, dan tentu mereka punya perhitungan-perhitungan ya dalam menyatakan hal seperti itu. Artinya mereka sudah menilai 1 tahun lebih apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo ya. Dan kalau kita mau bicara pemilu, sebenarnya di 2026 itu sebentar lagi. 2029. Kan 2029 itu kan adalah puncaknya kan. Tapi kalau partai politik itu sudah kerja mulai dari 2024. Ya, setelah selesai pemilu, mereka bekerja untuk pemenangan 2029. Nah, artinya strategi yang apa yang disampaikan oleh Golkar itu
bisa dikatakan sudah hampir 2 tahun selesai pemilu kan, hampir 2 tahun selesai pemilu, dan wajar-wajar saja. Karena di 2026 nanti ini sudah hal yang biasa. Di 2026 itu paling nggak pertengahan ya, itu sudah mulai ada partai-partai yang akan menyampaikan dukungan-dukungan kepada calon presiden. Karena memang biasanya ya pengalaman pemilu dari pemilu ke pemilu itu masa bulan madunya ya cuma 2 tahun. Oke. Ya. Setelah itu ya sudah mesin kembali dihidupkan, dan Pak Bahlil ya sebenarnya Pak Bahlil atau Golkar itu mengambil duluan lah, 6 bulan doang dia, kecepatan 6 bulan kalau mau hitungan ukuran 2 tahun ya. Karena ya bulan-bulan Mei, ya Juni lah, pertengahan Juni Agustus itu sudah manasin mesin lagi ya? Semua partai itu sudah menyebutkan nama juga gitu. Jadi ya kita hormati apa yang disampaikan oleh Partai Golkar, dan itu adalah bagian dari strategi politik mereka gitu. Itu sih. Nah ini Bang, kira-kira seberapa kuat sih Pak Prabowo ini untuk kembali diusung atau maju di 2029? Ya. Ini ada beberapa pengamat ini yang menyebut katanya nih Pak Prabowo ini salah satu figur paling kuat gitu untuk di 2029. Apakah menurut Bang Teddy demikian nih? Ya, di mana-mana ya yang namanya incumbent itu potensi untuk menang ya di atas 70%. Ya, namanya incumbent ya. Dan sejarah kita kan selalu begitu. Ya. Sejak pemilu pemilu langsung ya. Itu selalu dari Pak SBY itu 2 periode. Pak Jokowi 2 periode ya. Ya Pak Prabowo kemungkinan bisa 2 periode karena bukan matematika ya, tapi sudah seperti itulah alur perpolitikan di Indonesia. Mungkin berbeda dengan di negara lain. Tapi kalau kita bicara di Indonesia, yang namanya incumbent ya jelas lebih punya potensi 70% itu untuk bisa kembali duduk sebagai presiden, kecuali melakukan sesuatu hal yang wah banget gitu ya. Tapi kan ini sepertinya Pak Prabowo sendiri pun dalam 1 tahun lebih ini selalu on the track ya, jalannya berdasarkan konstitusi, jadi agak sulit untuk melihat ada pelanggaran berat misalnya. Ya. Kepleset atau apa. Dan kedua, kita sudah bisa lihat ya, yang diperebutkan atau yang diperbincangkan sekarang ini kan, itu kan rata-rata soal calon wakil presiden. Ya, coba dihitung ada nggak tokoh-tokoh yang bicara calon presiden? Ya ada. Yang diomongin calon wakil presiden. Selalu begitu. Ada AHY, ada Puan, ada Mas Gibran gitu kan. Jadi mereka mungkin secara hitungan politik ngerti bahwa kalau untuk dapat posisi 1 sepertinya sulit, gitu kan. Apalagi sampai hari ini belum ada tokoh ya. Kita coba berhitung deh, tokoh-tokoh yang ada sekarang ini ya adalah tokoh-tokoh yang sudah pemain lama, yang dalam perjalanannya, baik perjalanan politik maupun perjalanan karir menjabat sebagai pejabat negara, itu tidak ada sesuatu prestasi yang signifikan yang nempel di masyarakat gitu. Jadi ya kalau harus jujur agak sulit, apalagi kalau pemilunya, misalnya hari ini pemilunya itu pasti 90% udah Pak Prabowo gitu kan. Jadi pertarungannya ke depan itu bukan soal calon presiden, tapi calon wakil presiden. Oke. Ya, ditambah ya
Ditambah kalau kita bisa bicara kekuatan calon presiden untuk hari ini, kan sebenarnya kan partai-partai itu sudah menyadari bahwa di 2029 mereka itu bisa mencalonkan presiden sendiri, ya, berdasarkan putusan MK. Artinya partai pemilu peserta pemilu, ya, partai politik peserta pemilu itu di 2029 itu bisa mencalonkan calon presiden sendiri. Nah, kenapa tidak ada berkembang nama-nama calon presiden? Kenapa? Ya karena itu yang saya bilang, ukurannya mereka tahu mau putusan MK, setiap partai politik bisa mencalonkan, tapi yang mereka lawan ini adalah incumbent, Pak Prabowo, ya, dengan partainya yang jelas partai pemenang lah, ya gitu kan. Jadi secara hitungan politik, ya, coba Mas Habibie sebutkanlah tokoh-tokoh partai politik yang punya prestasi menjulang. KDM mungkin. Hah? KDM bisa dikatakan adalah seperti ini. KDM itu seperti artis TikTok yang viral. Itu lama-lama hilang juga, ya gitu kan? Karena tidak ada sesuatu yang signifikan, ya, karena pengulangan sesuatu yang heroik, ya. Kita berbicara objektif, ya, bukan soal sosoknya, ya, tapi sosok seperti KDM itu mulai banyak, ya. Kan KDM yang dilakukan KDM itu kan bukan strategi yang original, itu menjiplak juga. Sudah ada sebelumnya. Sudah ada gitu kan. Jadi populer di media sosial dengan video-video pendek, video-video kontroversi yang akhirnya hanya sementara. Karena kontroversi terus-terusan akhirnya itu sudah hal yang biasa. Ya, kalau bisa dibilang selain KDM ya banyak kepala daerah yang modelnya seperti yang dilakukan oleh Gubernur Seli KDM gitu ya. Banyak lah ya, kalau kita sebutkan satu persatu banyak. Tapi kan tidak ada yang mereka lakukan itu sesuatu yang punya efek, ya, seperti efek kesukaan masyarakat ke Pak Jokowi saat dulu gitu kan, atau efek kesukaan masyarakat kepada Pak Prabowo. Jadi belum ada lah, yaitu bisa dibilang kayak selegram aja yang numpang lewat aja gitu. Karena mempertahankan popularitas dengan kontroversi itu mudah hilang, tapi mempertahankan popularitas dengan kebijakan yang menyentuh itu pasti akan awet gitu kan. Nah, yang sekarang ini mau sebutin namanya KDM atau siapapun, itu adalah yang mereka jual adalah kontroversi, ya. Jadi saya bicara ini bukan dalam penilaian pribadi ke pribadi, tapi menilai dari fungsi mereka, ya, jabatan mereka. Apalagi ada beberapa masyarakat harus mengerti bahwa kayak gubernur gitu kan, gubernur itu nggak punya kewenangan seperti wali kota dan bupati gitu kan. Jadi kewenangan, jadi kerjanya gubernur itu adalah sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat untuk memantau kinerja dari bupati, wali kota dalam hal menjalankan program-program pemerintah pusat. Lebih ke situ gitu. Jadi mereka tidak punya kewenangan yang besar seperti bupati dan wali kota. Makanya sudah ada wacana bagaimana gubernur itu tidak dipilih di pilkada, tapi dipilih oleh presiden. Gitu kan, seperti sekelas menteri. Karena memang fungsinya, ya, kecuali gubernur DKI, ya. Kalau gubernur DKI beda. Gubernur DKI beda karena gubernur DKI itu sama Jogja lah ya. Dan Jogja itu beda karena mereka yang
Saya bilang gubernur DKI karena kan di gubernur DKI kan bupati dan wali kotanya kan bukan di pilkada gitu kan. Artinya kewenangan gubernur itu sampai untuk urusan bupati dan wali kota masih kewenangannya gubernur. Nah kalau kayak gubernur-gubernur yang lain, Jawa Barat, Maluku Utara dan yang lain, yaitu sebenarnya tidak spesifik pekerjaannya mereka gitu. Makanya kenapa KDM banyak banyak sanak sini gitu kan dengan kameranya, bagaimana Bu Sherly, belum lagi yang lain gubernur-gubernur, karena memang mereka tidak banyak melakukan hal teknis, ya. Jadi itu juga perlu dipikirkan apakah ke depan gubernur ini dipilih seperti menteri gitu, agar supaya tidak tambah juga kos pilkada gitu kan. Jadi belum ada sih, kalau sesuai dengan pertanyaan, belum ada yang punya yang bisa semenonjol Pak Jokowi, semenonjol Pak Prabowo ya, sehingga nanti di 2026 ke sana itu yang lebih ramai itu adalah Dukungan ke Prabowo. Dukungan ke Prabowo dan menyodorkan wakil presiden. Itu sih lebih banyak. Nah, kalau misalnya nih Bang, ditanya terkait 5 sosok yang paling dekat sebagai penantang Pak Prabowo, menurut Bang Teddy nih siapa? Paling dekat ya, baik internal ataupun eksternal begitu. Kita harus ngomong jujur aja. Itu yang saya bilang tadi. Saya bisa aja menyebutkan nama-nama ya. Tapi kalau saya sebutkan nama-nama, kepedean, bukan kepedean, tapi saya membohongi diri saya sendiri. Karena saya tahu mereka itu adalah tokoh-tokoh yang tokoh-tokoh yang sudah menjalani ritual politik dan menjalani sebagai pejabat negara, tidak memiliki sesuatu yang menonjol, sesuatu yang punya nilai rekat ke masyarakat, nggak ada gitu ya. Ini dari kacamata politis ya. Dari kacamata politis itu belum ada. Ya kita nggak tahu tiba-tiba 2 tahun kemudian tiba-tiba ada sesuatu yang besar gitu ya. Sama lah kita kayak melihat di pemilu 2004. Pak SBY masuk radar nggak? Masuk tapi urutan kesekian bawah. Ya. Nah tapi kan namanya politik, tiba-tiba ada kecelakaan politik kan? Ada almarhum Taufik Kemas ya bicara dan akhirnya katanya dipelintir oleh media sehingga Pak SBY menjadi orang yang terzolimi kan. Nah, jadi ini fakta sejarah yang itu yang saya bilang tadi, bahwa kita nggak tahu 2 tahun ke depan tiba-tiba ada penantang gitu. Ada tokoh yang muncul seperti Pak SBY ya, tiba-tiba ada menjadi masyarakat akhirnya jadi pro gitu kan. Nah, atau zaman Pak Jokowi gitu kan. Pak Jokowi kan namanya kan udah deket pemilu ya. Jadi dari 2008 itu belum begitu terdengar. Tapi kan beliau sudah menjabat DKI ya. Tapi makanya ketika menjabat fenomenal. Gitu, ya, fenomenalnya itulah yang membuat akhirnya namanya terbawa sampai ke gubernur DKI. Semakin fenomenal akhirnya menjadi presiden. Nah, seperti pertanyaan tadi, apakah ada sekarang? Belum ada yang fenomenal. Belum ada yang sefenomenal Pak SBY, ya. Dengan kondisi yang terjadi, belum ada yang sefenomenal Pak Jokowi. Kalau Pak Prabowo sudah jelas fenomenal, ya. Dari apa? Bahwa beliau itu adalah orang yang menantang sudah berkali-kali itu fenomenal loh. Dan itu diakuin oleh Pak Prabowo gitu, bahwa saya ini berkali-kali kalah. Ya. Fenomenal. Jadi
hitungan fenomenal itu bukan hanya kalau politik ya, bukan hanya berprestasi atau apa, ya bisa jadi kecelakaan politik, ya bisa jadi karena memang punya prestasi atau kayak Pak Prabowo itu, ya beliau adalah orang yang gigih, ya untuk mendapatkan posisi sebagai presiden dan beliau menjadi fenomenal karena menerimo gitu, Iya. ya menerimo dan kenegarawannya beliau itu ketika beliau kalah beliau 2014 beliau kalah sama Pak Jokowi, ya padahal 14 dan 19. padahal beliau yang mengusung Pak Jokowi kan, ya ketika beliau kalah beliau minta untuk para pendukungnya menerima, ya 2019 ketika beliau kalah beliau rela daripada terjadi gonjang-ganjing gitu kan. Beliau akhirnya bergabung dengan Pak Jokowi gitu. Ya dan fenomena, kenapa jadi fenomenal? Karena belum ada di dunia ini yang seperti itu. Nah, itu adalah fenomena politik yang membuat Pak Prabowo akhirnya disukai oleh masyarakat gitu. Nah, belum ada sekarang dari 3 nama itu belum ada lagi. Kalau ini Anies Baswedan penantang sebelumnya, ini jangan-jangan bisa jadi kayak kejadian Pak Jokowi. Pak Jokowi diusung Pak Prabowo, Anies juga kan diusung Pak Prabowo kan. Hanya memang kalah pada saat melawan Pak Prabowo kan. Kira-kira gimana nih? Anies mah udah di blacklist sama semua partai, ya. Karena beda antara Pak Jokowi dengan Anies. Pak Jokowi menghormati, tahu berterima kasih. Oke. Ya kalau Anies silakan aja dijawab. Ya, jadi dia udah di blacklist semua partai politik. Tapi kan sekarang bisa nyalonin, Bang. Ya, Lebih gampang cari kendaraan. Siapa gitu yang lah istilahnya. mau mencalonkan beliau? Ayo, saya tanya siapa? Partai Buruh mungkin? Nggak mungkin. Mana mau? Partai Buruh kok saya udah ketemu dengan presiden Partai Buruh. Dia bilang kalau ke depan maju presiden, ya kalau memang diinginkan oleh konstituen saya maju. Karena mendingan mereka mencalonkan gini. Ada fenomena di 2009, walaupun secara hitungan politik dia kalah, mendingan dia mencalonkan karena itu akan ada total efeknya ya. Total efeknya ada. Oke. Jadi ngapain misalnya Ngusung orang lain. mengusung misalnya Anies Baswedan yang sudah memperlihatkan bagaimana dia dengan Demokrat, dengan ini, dengan partai ini gitu kan. Yang fenomenalnya ketika jadi calon presiden melawan Pak Prabowo, gini, Pak Prabowo sampai dihantam sebegitu ini gitu ya. Ya. Sudah di luar dari kepantasan gitu ya. Nah itu bagaimana kita mau partai-partai yang ada mau mengusung, kan nggak mungkin. Silakan lo bikin partai aja, pikir gampang gitu. Enggak lah, kalau Anies enggak lah. Beliau udah bala kosong. Udah. Iya. Kartu mati udah itu. Oke Bang, kita kembali lagi ke pernyataan Golkar ini ya. Nah ini ada yang menyebut bahwa Ketum Golkar ini masih dikaitkan sebagai loyalis Pak Jokowi. Karena kita tahu sendiri lah bagaimana prosesnya, dan beliau ini kan dulu juga Menteri Pak Jokowi kan. Nah, dukungan ini sebagai upaya untuk mengakomodir kepentingan Pak Jokowi dengan cara mendukung Pak Prabowo dan juga Gibran sebagai wakilnya. Ya, sekarang gini, itu kan sering saya katakan itu kan halusinasi orang-orang kalah gitu. Apa sih yang mau Pak Jokowi ditakuti oleh Pak Jokowi? Apa sih? Pak Jokowi udah nggak punya kekuatan. Maksudnya kekuasaan sebagai presiden kita Pak Prabowo sekarang, ya. Jadi nggak ada. Kalau hitungan partai, jadi gini,
Yang bikin itu adalah orang-orang yang bukan orang-orang partai politik, ya, yang bikin framing seperti itu, ya, orang-orang kalah, bukan partai ya, jadi orang-orang yang kalah dalam hidupnya, ya, orang-orang malas, orang-orang kalah dalam hidupnya, atau pengamat-pengamat yang butuh, ya, mendapatkan uang dari cara dia mengamati, dia butuh kontroversi. Ya, karena kalau dia mengamati lurus-lurus saja, dia nggak makan, gitu kan. Jadi itu hanyalah bagian dari framing, ya. Karena kalau pakai logika yang sama, ya, bahwa Bahlil masih disebut loyalis Pak Jokowi, Pak Prabowo gimana? Iya. Pak Prabowo sampai hari ini masih menyebutkan Pak Jokowi, masih berdiskusi dengan Pak Jokowi, masih juga terus menyambung silaturahmi dengan Pak Jokowi. Jadi tanggung kalau menuduh loyalis Pak Jokowi, ya sekalian Pak Prabowo, gitu kan. Bukan Bahlil punya kekuatan apa sih? Ya, maksudnya secara kekuasaan sekarang kan Pak Prabowo, gitu kan. Ya, jadi itulah saya bilang tadi, itu hanya coret-coretan orang-orang kalah dan para pengamat yang butuh makan dengan cara mereka harus menciptakan sesuatu yang baru untuk bisa diperdebatkan, gitu. Tapi sebenarnya banyak yang menuding bahwa Pak Jokowi ini masih punya banyak kepentingan. Kira-kira menurut Bang Teddy ini kepentingan apa sih? Ya boleh-boleh saja. Masa orang nggak boleh punya kepentingan? Terus mereka yang lain boleh punya kepentingan, Pak Jokowi nggak boleh punya kepentingan? Iya. Ya gitu. Masa yang lain boleh punya pemikiran politik, terus Pak Jokowi nggak boleh? Iya, oke. Tapi dalam konteks ini kepentingan Pak Jokowi adalah menduetkan kembali sebenarnya. Nggak ada masalah. Misalnya nih, Pak Jokowi punya tujuan agar supaya Pak Prabowo ke depan dengan Mas Gibran masih satu, gitu ya, masih bersatu. Terus masalahnya di mana? Boleh dong Pak Jokowi berharap dan berstrategi. Oke. Ke depan kalau tiba-tiba tidak terjadi, Pak Prabowo misalnya bergandengan dengan calon wakil presiden yang berbeda, ya artinya harapan Pak Jokowi tidak terpenuhi. Terus ya sudah, gitu kan. Jadi kita berpikirnya begini, kenapa kalian boleh menarasikan, boleh menganalisa, boleh utak-atik. Terus ketika Pak Jokowi mau melakukan hal yang sama, kalian bilang, loh ngapain Pak Jokowi? Ya kan aneh, gitu. Iya. Jadi sekali lagi saya bilang, Pak Jokowi ingin berpolitik, ingin berkontribusi dalam politik, loh bukankah itu hak konstitusional sebagai warga negara Indonesia? Itu poinnya. Dan satu lagi, ya itu yang saya bilang, kalau bicara loyalis Pak Jokowi, jangan nanggung, harusnya nuduhnya Pak Prabowo juga sekalian. Oke. Nah, ini kita geser ke wakil, Kak. Bang, kira-kira kalau berdasarkan hitungan Bang Teddy atau perkiraan Bang Teddy nih, sosok yang mendekati tepat untuk mendampingi Pak Prabowo di 2029 nih siapa aja? Ya, kalau bicara berebut ya, misalnya nama bicara nama. Berbagai nama, saya harus berkata jujur bahwa belum ada nama, ya, dalam analisis saya, dalam pandangan saya, yang dalam tanda kutip bisa diminta oleh Pak Prabowo. Kita harus bicara diminta, ya. Iya. Karena ke 2029 adalah setiap partai politik bisa mengusung. Menyodorkan gitu ya. Ya, mengusung presiden, presiden dan wakil presiden. Nah, artinya kita bisa melihat di 2024 kemarin, Pak Prabowo itu meminta Mas Gibran jadi wakil presidennya
Padahal Mas Gibran bukan ketua umum partai politik. Ya. Artinya Pak Prabowo melihat bahwa Mas Gibran adalah orang yang tepat untuk bisa bersanding dengan beliau. Ya. Ingat, kenapa akhirnya partai politik yang lain mau mengusung Pak Prabowo, walaupun mereka nggak diusung, malah mengusung orang yang bisa dibilang waktu itu kalau nggak salah Mas Gibran udah non partai ya, udah dipecat. Ya. Kalaupun masih partai dia cuma anggota gitu, bukan pengurus, bukan ketua umum gitu kan. Kenapa dia ambil itu? Ya karena dia melihat ada potensi di situ bisa bekerja sama dan segala macam. Dan 1 tahun lebih ini, mau hampir ke 2 tahun, itu kerjasamanya masih terjalin dengan baik, pembagian tugasnya juga masih berjalan dengan baik, ya, tidak ada masalah. Yang bermasalah malah orang-orang yang heboh sendiri gitu kan. Nah jadi kalau menyebutkan nama, untuk sekarang saya belum melihat ada tokoh-tokoh, ya, analisis saya, yang bisa diminta oleh Pak Prabowo. Ingat ya, diminta. Kan sudah disampaikan berkali-kali ya oleh Pak Prabowo, bahkan oleh Ketua Harian Pak Sufmi Dasko, bahwa sampai 5 kali diminta gitu kan. Ya, artinya ini sudah tidak perlu lagi dianggap hoax atau enggak, karena ini sudah langsung dari mereka gitu kan. Sebutin nama-nama misalnya siapapun ya yang lagi berkembang untuk memperebutkan wapres, saya melihat belum ada yang bisa diminta oleh Pak Prabowo untuk bisa mendampingi. Saya masih melihat Pak Prabowo masih menimbang-nimbang ke 2029 apakah akan mencari calon wakil presiden yang lain atau tetap dengan Mas Gibran. Tapi kalau akan mencari calon presiden yang lain, beliau belum melihat ada yang fenomenal gitu. Ya, belum ada yang fenomenal. Ya, bisa disebutkan siapapun dan nama-nama yang lagi ramai untuk jadi wakil presiden itu belum ada yang fenomenal secara prestasi gitu. Kalau misal disodorkan, ini kan bahasa Bang Teddy kan diminta kan. Kalau misalnya sosok-sosok yang tepat untuk disodorkan ke Pak Prabowo, gini, yang tepat ya gini, kalau bahasa disodorkan. Iya, disodorkan. Disodorkan itu terjadi ketika pemilu 2024 ke bawah. Karena masih ada yang namanya presidensial threshold. Artinya bisa aja nih calon presiden terpaksa menerima wakilnya yang disodorkan oleh partai lain untuk memenuhi kuota. Oke. Itu mau tidak mau ketika disodorkan ya udahlah diterima gitu kan, karena daripada gua nggak maju gitu kan. Nah, tapi uniknya Pak Prabowo adalah di 2024 itu kan kalau Pak Prabowo kekeh dengan Mas Gibran, akhirnya partai lain tidak mau mendukung Pak Prabowo, Pak Prabowo nggak bisa maju loh. Iya. Di 2024. Tapi kenapa mereka tetap masih mau ke Pak Prabowo? Karena ya mereka melihat ada Pak Prabowo, ada Mas Gibran. Ini secara kalkulasi, hitung-hitungan politik menang. Ya. Dan memang fakta terjadi ya, secara kalkulasi dengan kenyataan benar. Nah di 2029 nggak ada yang namanya menyodorkan. Nggak bisa, karena tidak bisa dipaksa untuk kalau lu nggak mau, gua nggak ngasih suara gua nih, gitu kan? Misalnya ada partai A gitu ya, ini partai Pak Prabowo nih, mau majuin Pak Prabowo, tapi nggak cukup. Jadi kata partai A, ketum gua jadi wapres ya, gitu kan? 2029 enggak. Jadi kewenangan Pak Prabowo misalnya jadi calon presiden dari 2029 itu sama seperti kewenangan Pak Prabowo di 2024. Ya, beliau tidak mau disodorkan nama, kan banyak tuh nama-nama partai disodorkan kan. Beliau nggak mau itu. Beliau maunya ini, gitu. Nah, itu padahal masih ada threshold. Apalagi nanti di 2029 sudah nggak ada threshold. Jadi mau
mau Pak Prabowo, lu mau ikut apa misalnya disodorin ketua umum ini, enggak, gue mau ini. Ya udah Pak, kalau Bapak pilih itu saya nggak gabung, ya udah, gue bisa maju kok. Oke. Gitu. Nah, sebagai penegasan nih Bang, berarti secara nggak langsung Pak Prabowo ini bisa saja memilih wakilnya dari internal Gerindra. Bisa, sangat bisa. Ya. Dan Pak Prabowo itu fenomenalnya Pak Prabowo pernah loh 2014. Oke, Bang Sandi deh ya. Dengan Sandi ya. Sandiaga Uno. 2014 apa 2019 ya? 19 19 ya? 19. Ya. Itulah fenomenalnya Pak Prabowo kan. Artinya beliau di 2019 pun sudah memilih calonnya dengan keinginannya sendiri gitu. Oke. Ya, 2019 walaupun masih ada threshold, dia tetap punya kebebasan untuk memilih. 2024 walaupun ada threshold, sudah disodorkan wakil-wakil dari partai-partai, dia tetap bisa memilih. milih. Nah, apalagi 2029 yang ada threshold. Nah, gitu. Nah, kalau dari misal nih Pak Prabowo memilih di internal Partai Gerindra sendiri, kira-kira sosok nama menurut Bang Teddy ini siapa yang Belum dapat gambaran saya. Belum dapat gambaran. Oke. Ya masih agak dinamis lah ya politik Masih ya. dinamis. Tapi kenapa saya mengatakan begitu belum dapat gambaran? Karena yang munculkan nama-nama sekarang itu yang sedang berebut jadi wapres. Ya, sudah ada nama-namanya, tapi analisis saya itu nggak akan dipilih oleh Pak Prabowo. Gitu. Meskipun di belakangnya ada tokoh besar begitu. Wah, nggak ngaruh, tidak pengaruh. Karena partai politik itu kan gini, kalau di pemilu itu ada dua kekuatan, ada ketokohan, ada mesin partai gitu kan. Oke. Tapi kalau bicara mesin partai, Pak Prabowo saat itu kalau dihitung dengan mesin partai, dengan PDI dan yang lain segala macam, kalah Pak Prabowo kalau hitungan cuma mesin partai ya. Secara angka kan udah jelas kalah kan. Oke. Tapi kan orang nggak melihat itu, orang melihat sosok. Lihat, oh ada Pak Prabowo, ada Mas Gibran, itu yang dipilih. Lebih ke tokoh ya. Ketokohan. Oke. Ya, oke. Perbincangan kita pada kesempatan kali ini, ya meskipun kita coba dorong-dorong untuk menyebut nama, tapi memang kondisi saat ini masih belum bisa ya dilihat ya. Ya, oke. Mungkin demikian pembahasan kita. Terus ikuti perbincangan menarik kami di program Persepsi episode berikutnya. Salam.